Teknologi digital warnai pembukaan persidangan ke-41 Jemaat GPM Tohisapu. Jemaat Gereja Protestan Maluku Tohisapu, Klasis Pulau Ambon Timur, menggelar persidangan ke-41 yang berlangsung di Gedung Gereja Damai Sejahtera Tohisapu, Kecamatan Lei Timur Selatan, pada Minggu 18 Januari 2026. Persidangan ke-41 Jemaat Gereja Protestan Maluku atau GPM Tohisapu mengusung tema Anugerah Allah melengkapi dan meneguhkan gereja menuju 1 abad GPM. Diikuti peserta biasa, peserta luar biasa, serta perutusan dari 6 sektor pelayanan, yakni Getsemani, Nazaret, Tiberias, Shalom, Tigris, dan Damai. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Klasis Pulau Ambon Timur, serta Raja Negeri Hutumuri, Freddy Was. Menariknya, pembukaan persidangan kali ini dilakukan dengan pendekatan teknologi digital. Panitia menghadirkan metode launching gimmick modern yang memadukan interaksi fisik dan visual dinamis sebagai tanda resmi dibukanya persidangan. Rangkaian kegiatan diawali dengan ibadah pembukaan yang dipimpin oleh Pendeta V. Sinai yang diiringi persembahan pujian. Usai ibadah, acara dilanjutkan dengan laporan panitia, pidato Ketua Majelis Jemaat Pendeta Yolanda Siyahaya, sambutan Jimmy Sitanala dari MPK Pulau Ambon Timur, serta sambutan penutup dari Raja Negeri Hutumuri, Freddy Was mewakili pemerintah. Ketua Panitia Persidangan ke-41, Jani Parinusa, dalam laporannya menyampaikan maksud dan tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan persidangan. Di antaranya, pelaksanaan persidangan sebagai wahana untuk mengevaluasi program-program pelayanan dalam lingkup Jemaat GPM Tohisapu, baik pada tingkat majelis jemaat, sektor, dan unit pelayanan dalam lingkup Jemaat GPM Tohisapu yang ditetapkan dalam persidangan ke-40 tahun 2025. Selain itu juga sidang jemaat dimaksud untuk menyusun program-program jemaat tahun 2026 yang akan dirumuskan melalui sidang-sidang komisi dan diperkuat dengan berbagai masukan-masukan dari peserta persidangan maupun narasumber yang hadir dalam persidangan. Persidangan jemaat ke-41 ini dilaksanakan sebagai wahana untuk mengevaluasi program-program pelayanan dalam lingkup Jemaat GPM Tohisapu, baik pada tingkat majelis jemaat, sektor, unit pelayanan dalam lingkup Jemaat GPM Tohisapu yang ditetapkan dalam persidangan Jemaat yang 40 tahun 2025. Selain itu, persidangan jemaat juga dimaksudkan sebagai wadah untuk menyusun program-program pelayanan jemaat tahun 2026 yang akan dirumuskan melalui sidang-sidang komisi yang tentu akan diboboti dengan berbagai masukan dari peserta persidangan jemaat, teristimewa para narasumber yang dihadirkan dalam persidangan ini, serta hal-hal lain yang dipandang perlu dengan kebutuhan dan tuntutan pelayanan di tingkat jemaat. Sementara itu, anggota MPK Pulau Ambon Timur, Jimmy Sitanala, saat diwawancarai mengatakan pihaknya berharap dalam persidangan ke-41 ini, apa yang telah disepakati dan dibawa dalam persidangan menjadi dasar untuk program 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, diharapkan seluruh program yang nantinya dilaksanakan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang jemaat di berbagai sektor, baik iman yang semakin kuat maupun kehidupan ekonomi semakin maju dan berkembang. Kami berharap dalam persidangan ke-41 ini yang merupakan tahun pertama implementasi yang ke-7, semoga apa yang sudah disepakati yang nanti akan ditetapkan dalam persidangan ini menjadi dasar bagi pelaksanaan PPJ 5 tahun di Jemaat GPM Tohisapu. Tentunya seluruh rangkaian program dan kegiatan yang sudah disepakati yang akan dan dibahas dalam persidangan ini yang telah dianalisa dengan tahapan-tahapan yang sudah dilalui oleh jemaat akan menjadi bagian yang bisa membuat jemaat ini bertumbuh secara rohaniah, secara ekonomi, dan juga jemaat ini menjadi jemaat yang boleh memandirikan anggota jemaat.
Terlihat anggota MPK Pulau Ambon Timur Jimmy Sitanala bersama Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Jemaat GPM Toyo Sapu, dan perwakilan panitia menggunakan perangkat sensor sentuh yang memungkinkan layar digital merespons sentuhan tangan sebagai simbol pembukaan persidangan. Untuk diketahui, panitia pelaksana persidangan ke-41 Jemaat GPM Toyo Sapu tahun 2026 dipercayakan kepada sektor damai. Seluruh persiapan mulai dari pembukaan hingga pelaksanaan sidang-sidang persidangan dipastikan berjalan lancar. Penggunaan teknologi digital dalam persidangan ini diharapkan tidak hanya menghadirkan nuansa modern, tetapi juga memperkuat pertumbuhan iman serta kesaksian gereja di tengah masyarakat yang semakin akrab dengan dunia digital.